Whisper and Action. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Teh Farah dan Kang Farah di acara Bicara Soal Bisnis. Oke, jadi nih Far, biasanya kan kita ada tamu pembisnis yang bergerak di bidang kuliner ataupun barang-barang yang bisa dijual lah. Iya bener banget. Nah sekarang nih kita kedatangan tamu yang bergerak di bidang yang sekarang lagi disenangi anak muda nih. Yang lagi ngetren banget gitu gak sih? Iya, yang kalau kita lihat mainnya grafik kayak gitu iya, lah. aduh grafik apa nih, kurva S? Aduh, bukan. Bukan dong, kalau itu bikin pusing dong. Oh salah ya. Iya, langsung aja nih, langsung lama-lama kita sambut aja ada Bang Firman Siregar. Halo Man. Halo semuanya. Halo, gimana Man kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat. Walaupun pandemi gini tetap semangat lah ya. Harus semangat. Tapi kayaknya lemes banget nih Bang hari ini. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena emang ininya aja kan. Tapi tetap Pakai masker aja nih. Oh, pakai masker. Nggak kelihatan jadinya kan. Oh gitu. Padahal itu nyengir ya Bang ya. Di dalamnya nyengir-nyengir. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Man, bisa kenalan dulu ke teman-teman Dakara TV nih. Nama siapa, terus dari alumni mana, sama kesibukannya sekarang apa aja sih gitu. Iya Bang. Oke, jadi gue kesini nih. Oh kesini Sini ya. aja. Ketahuan tuh ada kamera situ. Oh siap. Gak apa-apa Bang. Jadi teman-teman semua salam kenal. Gue Firman Siregar, alumni IPB. Jadi Fateta Angkatan 53 jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan. Alhamdulillah udah lulus 2020 kemarin ya. Oke. Dan sekarang lanjut kuliah lagi di IPB jurusan Magister Manajemen dan Bisnis, Sekolah Bisnis IPB. Wow. Kesibukan sekarang sambil jadi mahasiswa. Kebetulan gue kuliahnya malam, jadi range pagi sampai sore ada kesibukan lain lah, berwirausaha khususnya di dunia pasar modal ya, gue sebutnya pasar modal. Gue juga sebagai praktisi dan juga edukator lah ya, edukator dan influencer di dunia saham seperti itu. Oke. Nah, itu tadi yang gue bilang. Yang lagi senengnya anak muda sekarang. Iya, terkesima nih gue. Gitu kan kayak bener. Lo pagi jalani kewajiban lo sebagai mahasiswa gitu ya Bang ya. Malam. Iya, sorry. Paginya pagi wirausaha, nyari cuan nih kan. Malamnya baru dia nyari ilmu. Gila, keren banget ya lu bagi waktunya ya Bang. Banget. Nah Man, sebelum mulai lebih jauh nih, kan gua sama lu kan seangkatan ya di Fateta ya. Iya nih kayaknya nih. Gua kan setahun di bawah. Gua tahu aja kan lu sebelum masuk ke dunia investor, lu kan mainnya di dunia konveksi ya Man. Wah, lu iya nggak sih? Tahu sih. Ada sempat buka usaha di dunia konveksi ya. Terus kok bisa tiba-tiba banting setir nih Man ke arah sono? Gimana tuh ceritanya? Jadi flashback ya. Iya, boleh Jadi nih Bang. flashback dari awal. Jadi gue masuk IPB itu 2016. Jadi 2016 masuk IPB, waktu itu jurusan teknik sipil. Jadi nggak ada sangkut paut sebenarnya sama wirausaha kan. Iya benar. Sebenarnya iya. Cuman kalau di dari pengalaman gue belajar saham itu gue udah mulai dari akhir 2016. Jadi waktu itu ingat banget gue semester 1 gitu yang pas masih di TPB, PPKU ya gitu ya. Liburan waktu itu gue ada kegiatan sekolah pasar modal di Jambi pas lagi di kampung halaman kan karena libur semester. Nah waktu itu gue ikut pertama kali belajar saham. Jadi awalnya tertarik tuh di situ. Tapi sepanjang 2016 sampai 2019 itu gue hanya sebagai seorang trader biasa. Maksudnya ya gue cuma pakai ilmu gue untuk gue terapin sendiri gitu. Jadi dan gue lebih pasif mainnya, jadi lebih ke arah investasi karena kan kita kuliah di PB tau lah ya. Dari pagi sampai sore kuliah, kemudian habis itu kita organisasi biasanya. Nah paling gue nyempetin untuk mantau market itu ya di sela-sela istirahat, dan itu pun ya tadi kayak gue bilang gue lebih pasif. Nah di tingkat 3 gue menyadari waktu itu bahwa ya gue nggak bisa nih untuk fokus ke segala hal karena waktu itu kan gue aktif organisasi, itu masuk di BEM, tingkat 1 udah di BEM-KM, kemudian di BEM Fateta. Iya betul. Kemudian aktif kegiatan-kegiatan mahasiswa juga, ikut kompetisi, lomba-lomba, Mapres juga. Kemudian wirausaha juga. Jadi kalau dulu orang-orang itu kenalnya di PB itu Firman tuh apa? Jualan tahu tuna. Dulu gue tiap hari jualan tahu tuna, termasuk di SIL ya. Jadi mungkin teman-teman di SIL yang tiap hari sambil nunggu dosen tuh udah kenal sama tahu tuna gitu, karena biasanya gue yang jualan di kelas kan. Sama nitip juga di kantin Fmart ya. Fmart. Di Fmart Fateta. Dulu kalau mungkin teman-teman anak Fateta yang pernah makan tahu tuna nih penjualnya gitu. Aduh. Di tingkat 3 gue menyadari gue nggak bisa fokus ke semuanya karena gue ikut Mapres, alhamdulillah tembus juga, tapi hanya sebatas di fakultas gitu kan. Kemudian organisasi ya
sampai sebatas waktu itu apa ya, ketua bidang ya apa istilahnya, Kadep ya, ketua departemen kadep. Kemudian ikut lomba ya adalah, tapi nggak sampai yang tingkat internasional dan sebagainya. Ada juga pernah juga student summit juga ke Jepang, tapi ya hanya sebatas itu. Nah tingkat 3 gue belajar bahwa ya kita harus bisa milih salah satu jalan ninja kita masing-masing gitu kan. Akhirnya di 2018 ya, 2019, nah gue milih ya udahlah gue akan berfokus di dunia wirausaha. Nah waktu itu ya banyak banget yang udah gue coba gitu, nggak cuman konveksi, kemudian gue pernah juga jualan flash disk pengaman motor, jualan apa namanya produk-produk digital marketing dan sebagainya, itu udah pernah gue coba semua, tahu tuna termasuk juga. Nah sampai akhirnya di 2020 ya, di 2020 awal, nah karena gue juga sambil menyelami apa namanya trading juga ya kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu kita lagi sibuk ujian, seingat gue dulu di SIL ya. Karena kan kita di Fateta tuh kalau nggak istilahnya tutor ya, kalau kita nggak belajar bareng tuh kayak nggak akan hidup lah kita tuh. Karena mata kuliahnya susah banget gitu kan. Dan yang biasanya kita yang laki-laki ini kan biasanya belajar itu pas mau ujian doang kan. Jadi ketika mau ujian tuh lah baru kita rame-rame waktu itu kan tutor ghost to kosan. Nah waktu itu kita anak SIL tuh udah sangat biasa kita belajar di kosan teman-teman. Jadi misalkan malam nih dibagi ke 4 kos-kosan, nah kita mencar nih mau belajar di tempat mana, atau ada juga yang di kampus kan kayak gitu. Nah kebetulan buat teman-teman saya di jurusan itu banyak yang pengen belajar juga tentang saham. Nah karena waktu itu ujian udah mulai selesai ya, dan kita udah tingkat akhir waktu itu, jadi memang spare waktunya agak lebih banyak lah untuk bisa mencoba hal yang lain. Nah kebetulan waktu itu karena sering tutor, akhirnya ya udahlah sambil tutor setelah ujian ya. Nah yang mau belajar tentang saham, nah gue ada di kosannya waktu itu di Cibanteng, kosannya Mahmudi. Kita gue share di grup Line, waktu itu masih pakai Line. Ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Nah waktu itu ya udah kita kumpul di situ. Yang awalnya yang nanya banyak, tapi yang datang akhirnya nggak banyak juga gitu kan. Yang datang cuma mungkin 5-10 orang. Nah itu gue jelasin pakai papan tulis, belajar tentang saham bla 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 gitu kan. Nah udah tuh selesai tuh tutor kan. Nah besoknya yang gue kemudian ya gue share lah, karena nggak mungkin ya dalam satu pertemuan gue bisa nge-share semua materinya. Gue share juga buku-buku, e-book dan sebagainya. Sebenarnya udah lengkap banget tuh di situ. Udah lengkap banget di e-book, di buku. Nah ternyata dan kita waktu itu abis itu kita PKL seingat gue. Nah gue kebetulan kebagian PKL, boleh sebut perusahaannya nggak, di INTP gue, di Indosemen Tunggal Prakarsa. Produknya semen 3 roda. Nah gue PKL di situ. Nah masih banyak nih teman-teman gue yang nanya, dan notabene-nya yang pertanyaan yang mereka tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya di slide dan juga di e-book yang gue share itu ada. Nah akhirnya gue bisa bukan narik kesimpulan ya gue berasumsi bahwa ya mereka nggak baca gitu kan. Dan gue ngelihat ternyata memang ya jujur aja kita ini orang yang malas baca gitu kan. Kalau kita lihat data literasi Indonesia itu dari 100 orang atau dari 1000 orang yang hanya ada 1 orang anak Indonesia yang rajin yang mau membaca gitu. Nah dari situ gue ngelihat sulit nih kalau cuman share buku dan sebagainya. Dan kalaupun harus melakukan pertemuan juga susah kan. Waktu itu kita punya PKL masing-masing dan gue terlempar sendiri tuh di situ. Lu paling jauh. Paling jauh. Dan sendirian. Nah akhirnya gue ngelihat di Instagram banyak nih orang-orang yang buat karosel gitu. Dan gue ngelihat di mana sih biasanya teman-teman gue nih kumpul. Ternyata mereka kumpul tiap hari tuh di Instagram kan. Kita ya mungkin anak-anak muda sekarang pasti pakai yang namanya TikTok, Instagram gitu kan. Nah, akhirnya gue kepikiran ya, kalau misalnya dari dalam bentuk buku mereka susah mengakses, ya udah gue buat dalam bentuk visualisasi yang lebih mudah gitu kan. Nah gue mulai ngelihat banyak orang yang nge-share sesuatu waktu itu, mulai dari desain gitu ya, tema, tips, trik dan sebagainya lewat carousel, kayak ya sebenarnya sih rangkuman dari buku tapi dibuat lebih mudah dipahami dan lebih enak dibaca. Nah akhirnya gue coba share tuh di Instagram. Nah itu gue buat sendiri awalnya atas nama kuliah saham itu, karena gue berpikir kenapa kuliah saham, karena ya pada intinya kalau lo mau investasi saham tuh harus di atas 17 tahun dan harus ada KTP, dan biasanya kita kuliah kan udah harus ada KTP. Makanya waktu itu gue berpikir ya udah kuliah saham, karena kalau sekolah saham tuh ya banget lah ya, umum dan mungkin udah ada juga waktu itu. Ya udah gue kepikiran buat kuliah saham. Nah dari situlah awal mula gue bangun kuliah saham, dan alhamdulillahnya di saat itu banyak teman-teman gue yang waktu itu tertarik dengan saham, terbantukan dengan adanya Instagram itu. Jadi ya sebenarnya sih pertama wadah sharing gue aja di situ, dan akhirnya sampai sekarang terus berjalan. Kita adain workshop, kita adain
endorsement dan sebagainya dari dari Instagram itu kayak gitu. Iya, wow gila ya. Ternyata karena dari temen sharing-sharing dia pengen belajar, lu tekunin dan bisa jadi peluang ya bang? Iya betul. Jadi ya sebenarnya sih tadi ya pada intinya kan bisnis itu dimulai dari problem kan. Dan yang kita kasih adalah solusi dan waktu itu ya gue ngeliat solusinya adalah ya ngebangun platform edukasi yang lebih mudah dipahami oleh orang kayak gitu. Iya soalnya gue penasaran juga karena kan kalau misalkan dari lihat mulai usahanya bang, kalau berdasarkan CV lu tuh 2020 kan, nah makanya apa kemarin kan kita lagi 2020 kan lagi turun-turunnya. Apakah emang karena itu lo jadi kayak oh ini peluang gitu kan? Ternyata pas dari 2016 aja lu udah mulai ngerintis ya. Yes. Gitu. Dan ya waktu itu tetap jalan sih 2020 kan gue masih jualan tahu ya. Iya. Masih jualan tahu. Yes. Jadi gue sambil juga waktu itu masih jualan tahu tuna. Gue waktu itu karena sudah mulai masuk pandemi kan, tapi gue tetap konten juga. Maksudnya ya bukan jadi hal yang utama, maksudnya bukan prioritas gue bukan di saham waktu itu, bukan dibuat konten ya. Kalau trading gue tetap jalanin. Nah maksudnya ya gue masih ada aktivitas lain. Waktu itu gue jual tahu tuna lewat online, jadi gue pasarin lewat grup WhatsApp. Terus sampai gue diajak sama alumni Fateta juga nih, Bang Ahsan waktu itu untuk join usaha bareng juga karena waktu itu pandemi kan. Udah kita buka usaha kayak pengantaran online gitu lah untuk produk-produk sehari-hari gitu. Ya sempat kesana juga sih, sempat usaha itu juga, sempat jalan kayak gitu. Sampai akhirnya gue fokusin aja ke satu di saham gitu. Oh gitu. Di platform edukasi ya. Kalau sahamnya sih memang kayak sehari-hari gue juga praktisi juga di situ kayak gitu. Iya. Oke. Kalau gue liat Instagramnya udah gede juga ya namanya. Followersnya banyak banget nih. 441k ya. Buat teman-teman yang mau belajar saham ya khususnya bisa nih cek Instagram, nanti kita terus di bawah ya. Iya, kuliah saham. Oke. Sebenarnya ini menarik banget sih bang. Iya. Sih? Sama ini sih man, gue pengen nanya juga nih. Apa boleh. Berarti lu belajar saham nih sendiri atau dari baca-baca aja atau ibaratnya lu punya guru siapa gitu? Iya. Jadi kalau belajar saham sebenarnya tadi di awal gue ikut sekolah pasar modal. Jadi itu memang diadain di setiap bursa efek Indonesia, tiap cabang biasanya diadain bekerja sama broker ya, atau sekuritas. Tapi itu menurut gue nggak cukup untuk kita yang memang pengen terjun nih karena investasi pasar modal ya, khususnya kita yang memang setiap hari itu aktif gitu ya, trading dan sebagainya. Nah gue belajar dari buku-buku, banyak banget buku-buku, teman-teman bisa cek di Gramedia itu ada banyak banget buku tentang saham, dan notabene itu udah gue baca. Kemudian ikut workshop juga, jadi banyak juga workshop yang pernah gue ikuti, dan sampai gue ikut sertifikasi juga. Jadi gue ikut sertifikasi dari LSPPM, Lembaga Sertifikasi Pasar Modal, itu ada sekaligus promosi ya, walaupun gue nggak dibayar di sini. Itu maksudnya buat apa tuh, biar lu terpercaya aja gitu? Ikut sertifikasi yang pertama ya nambah pengetahuan ya, karena di situ lu akan bertemu sama mentor-mentor dan juga guru besar lah di dunia pasar modal yang udah punya pengalaman. Yang pertama sih ilmu, gitu yang kedua ya sambil lu dapat ilmunya lu juga dapat sertifikasinya gitu. Sertifikasinya yang ada di LSPPM yang sejalan dengan analisa untuk pasar modal, khususnya di saham tuh ada register technical analysis, itu untuk lo belajar yang grafik-grafik tadi, analisa teknikal. Nah itu tingkat atasnya nanti ada certified technical analysis, tapi belum buka ya, setahu gue sampai sekarang belum buka. Kemudian ada certified security analysis, itu untuk lo belajar lebih ke arah fundamental, jadi kayak ngebaca kinerja perusahaan, laporan keuangan, menghitung valuasi dan sebagainya. Nah ke situ. Jadi di situ sih. Dan kalau bicara workshop pun banyak banget ya tentang saham ya, banyak banget influencer maupun praktisi-praktisi yang buka kelas untuk belajar saham. Tapi kembali lagi sih menurut gue itu kembali lagi ke arah lu mau sampai mana nih dan gaya mainnya kayak gimana. Kalau memang kita sebagai khusus untuk investasi ya, ya lu baca buku, lu praktekin gitu ya, modal kecil dulu, insya Allah sih bisa. Dan ya kembali lagi sih kalau lu mau ikut workshop juga boleh, banyak banget yang buka gitu kan. Kalau mau sekedar baca buku, menurut gue di buku tuh juga lengkap. Bedanya mungkin kalau lo ikut workshop atau ikut kelas-kelas yang berbayar gitu ya, bedanya mungkin lu dibimbing dan ibarat tuh lu jalan tuh ada yang megangin lah gitu. Tapi kalau lu baca kan lu sendiri gitu ya. Nah itu sih bedanya, tapi intinya sama aja. Selama kita mau belajar, selama kita mau praktek sih harusnya bisa gitu. Karena tiap orang punya kesempatan yang sama sih untuk bisa investasi di pasar modal gitu. Iya sih bang. Berarti kalau yang di CV lu yang ini ya, yang QWP terus RTA itu ya, sama itu gelar tambahan yang bang. Dapat itu ya, dari certified itu sertifikat yang tadi. Oh baru gue mau nanya nih, ini panjang banget digelar gitu, sedangkan kita cuma satu gitu kan di belakang. Iya. Oke.
Paling ini sih Bang, Apa tuh? kan tadi kita sempat ngebahas saham. Nah kita tahu emang kemarin kan juga lagi booming banget ya Bang ya. Tapi ini kadang kan orang suka salah mengartikan gitu Bang. Kayak mungkin yang udah punya bekal lumayan, ya dia it's fine, jalan-jalan aja. Nah tapi gimana pertanggapan lu buat teman-teman yang nyoba-nyoba doang, ilmunya kurang, tapi dia punya modal besar gitu. Sama aja dia ngejerumusin diri dia, apa gimana tuh Bang? Kalau menurut lu, tanggapan lu yang anak milenial kemarin gitu loh. Oke, jadi intinya banyak. Ya, gue sepakat sih kalau ngelihat data ya 2020 ke 2021 itu pertumbuhan jumlah investor Indonesia tuh tumbuh sangat pesat gitu ya, bahkan sampai 60% kalau nggak salah. Iya. Dan itu ya kembali lagi sih pasti ada plus minus. Plusnya adalah artinya ya semakin banyak orang mulai berinvestasi di pasar modal, tapi minusnya adalah bagi mereka atau bagi siapapun yang masuk tanpa dibekali dengan ilmu dan juga dasar-dasar yang kuat, ya ini bisa jadi pisau juga nih karena mereka nggak tahu kan apa yang mereka transaksiin gitu. Nah saran gue untuk teman-teman yang mau mulai untuk investasi di pasar modal, yang pasti pelajari dulu dasar-dasarnya, pelajari cara analisa fundamental, analisa teknikal gitu. Jadi bagaimana teman-teman menilai perusahaan atau saham yang akan dibeli, baik dari secara kinerjanya, kemudian dari perusahaan itu ngasilin profit dan sebagainya, kemudian dilihat juga dari tren pergerakan harganya gitu. Jadi kita tuh tahu beli saham bukan sekedar ikut-ikutan gitu ya. Jadi kita tahu masuk di harga berapa, kemudian kita nanti akan taking profit di harga berapa, dan kalaupun di luar dari skenario kita akan jual rugi di harga berapa. Jadi minimal teman-teman tahu sampai situ. Dan pastiin untuk pemula tips dari gue ya, yang pertama jangan pernah menggunakan dana panas gitu. Nah dana panas tuh uang yang sering diputer ya? Dana panas itu lebih ke arah dana yang memang akan kita gunakan dalam sehari-hari gitu, yang kalau itu hilang itu akan merubah hidup kita gitu. Misalkan dana SPP dipakai atau dana untuk makan, dana untuk kebutuhan bulan depan dan sebagainya, itu bahaya. Jadi pastiin teman-teman pakai dana dingin, dana yang memang sudah kita alokasiin nih. Jadi kalaupun itu hilang itu nggak akan merubah kehidupan kita secara drastis gitu. Berat dana sampah lah gitu kan, atau dana dingin gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi perkaya terus pengetahuan gitu, karena yang namanya saham ini kan underlying asetnya adalah perusahaan gitu ya. Yang minimal kita juga harus ngeh nih, jangan sampai kita beli kucing dalam karung, kita beli saham tapi kita nggak tahu nih perusahaan apa gitu kan, dan ini sektornya apa, sehingga kalau ada kebijakan ataupun ada sentimen global gitu, kita nggak tahu ini akan berdampak nggak sama perusahaan kita kan, itu kan bahaya. Kemudian yang ketiga didiversifikasi. Jadi diversifikasi itu memang memperkecil keuntungan tapi memperkecil risiko juga. Jadi kita pecah-pecah juga nih, jangan sampai kayak tadi masuk modal besar gitu kan di satu saham doang nih. Atau di perusahaan yang satu sektor. Nah, artinya kan kalau itu terdampak portofolio kita juga berantakan kan. Artinya kalau di saham pun teman-teman diversifikasi, misalkan dibagi ke 5 saham, 5 ini dibagi lagi ke perusahaan-perusahaan yang berbeda gitu. Sehingga kalaupun ada satu saham yang memang dia nggak perform gitu, atau dia di luar atau turun harganya, ada 4 lagi yang bisa nopang portofolio kita gitu. Jadi sederhananya kayak gitu. Kemudian untuk pemula pastiin menggunakan dana kecil dulu gitu, karena investasi saham itu punya risiko ya. Jadi banyak millennials ya, jadi istilahnya itu koronials gitu ya, millennials angkatan corona, yang masuk ke pasar saham. Itu biasanya yang angkatan dari akhir 2020 ke 2021 itu tahunnya saham tuh cuma bisa naik. Karena marketnya bullish banget waktu itu. Harga saham tuh hampir semuanya naik di akhir tahun 2020. Sampai di awal 2021, dimulai Februari, Maret itu harganya anjur kan, harganya ambrol gitu. Makanya kalau teman-teman masih ingat di berita itu ya, di bulan-bulan Maret kalau nggak salah, itu banyak tuh berita yang bilang ada yang sampai dikejar-kejar pinjol, ada yang sampai jual rumahnya karena dia ngutang dan sebagainya, itu bahaya banget. Jadi intinya investasi, mau itu di saham, mau itu di instrumen lainnya, properti dan sebagainya, pasti punya risiko, dan teman-teman harus siap dengan risiko dan harus bisa mempersiapkan itu. Jangan sampai ya kita cuma tahu ada profit doang tapi kita nggak mempersiapkan risikonya, itu bahaya kayak gitu. Karena sekali lagi teman-teman ya, investasi itu balance ya, antara peluang profit dengan peluang risiko itu balance. Jadi kalau kita pengen peluang profit yang besar, ya kita juga harus siap dengan peluang risiko yang besar. Contoh misalkan nih, teman-teman pengen punya instrumen investasi yang risikonya kecil, contohnya bisa kemana? Misalkan deposito gitu ya. Mungkin deposito mungkin bunga per tahunnya cuma 3,5% gitu ya, suku bunga kita sekarang. Ya risikonya kecil banget kan, mungkin bahkan bisa dikatakan 0 gitu. Atau yang agak naik dikit misalkan obligasi pemerintah gitu ya, mungkin atau sukuk gitu yang mungkin sekarang bunganya atau kuponnya itu 4,5%-an gitu, 4,8%.
ya risiko juga kecil. Iya. Nah tapi kalau kita mau yang persentase besar gitu, investasi ke perusahaan teman gitu misalkan, itu kan risiko besar kan. Benar, Iya, benar betul ya. banget. Tapi kita juga nggak akan mau kan kalau cuma dibagi persentase kecil kan, Ya. karena kita tahu risikonya besar. Kenapa? Karena dia baru misalkan, atau ya peluang rugi kita juga lebih besar dan dia belum punya legalitas dan sebagainya. Nah itu makanya tadi gue bilang antara peluang profit dan risiko itu sebanding. Nah, kalau di saham peluang profitnya itu lumayan besar. Jadi harga saham tuh bisa naik per hari. Kalau sekarang maksimal itu ada yang bisa sampai 35%, 25%, ada yang 20%, itu tergantung fraksi harganya ya. Intinya harga saham itu fluktuatif, tergantung bagaimana kita memilih perusahaannya. Dan peluang turunnya juga sama, bisa sampai sedalam itu juga kalau misalnya kita kasih range yang panjang gitu. Makanya tetap teman-teman harus siapin yang namanya edukasi pengetahuan untuk meminimalisir risiko itu sih. Oke. Gitu. Oke guys, kita langsung dapat kuliahnya. Kita dapat kuliahnya langsung nih dari tutornya nih. Enggak, soalnya kan gue di kuliah saham tuh kan sering dapat DM-an ya. Jadi tuh banyak juga yang nge-DM kayak gitu, Kak. Gue nggak tahu gini-gini gitu, atau rugi dan sebagainya. Nah, itu makanya pengen juga nyampein biar teman-teman tuh nggak cuma sekedar mulai tanpa punya basic lah kayak gitu. Iya, karena sayang banget ya Bang ya, ngejerumusin diri sendiri gak sih? Iya, kalau cuman sekedar ikut, apalagi ikut karena ajakan influencer atau pom-poman lah isinya ya. Terus teman-teman masukin dana dengan greedy, nah itu bahaya banget sih. Karena yang gue lihat tuh kebanyakan gitu man. Jadi orang-orang sekarang tuh ikutan invest gara-gara latah jatuhnya. Iya, betul. Ngikutin tren ya Apalagi kan. kemarin lagi kencangnya banget kan medsos kan, kayak wah gue bisa nih coba-coba gitu kan ya. Jadi mungkin ya dari gua gini aja sih simpelnya, lu kalau pengen kaya tuh bisa di saham. Tapi kalau lu pengen cepet kaya tuh nggak bisa gitu, karena butuh proses. Karena banyak orang Indonesia tuh pengen cepet kaya, akhirnya mudah banget ketipu kan. Bener. Ada yang nawarin tiba-tiba setiap bulan 30% itu kan. Sering kan kita dengar ya di Telegram sebagainya, itu kan udah fix penipuan ya. Iya. Gak mungkin ya gitu. Karena kan nggak mungkin gitu ada orang yang bisa ngasihin kita return 30% tiap bulan gitu. Kalau bisa dia udah kaya duluan kan. Logikanya gitu, ngapain dia ngolahin dana kita. Nah itu. Nah karena kenapa banyak orang yang terjerumus? Karena tadi orang Indonesia itu mudah atau mindset tuh pengen cepet kaya gitu. Padahal ya tadi semua itu butuh proses. Kalau kita kaya cepet ya ruginya juga cepet gitu, miskin juga cepet gitu lah. Iya, gue setuju banget sih ini. Karena yang namanya saham tuh prinsipnya ya lu kalau high risk high return jatuhnya kan. Jadi semakin tinggi resikonya ya kalau untung gede gitu, tapi kalau rugi juga gede juga gitu kan. Iya, terus juga harus dipantau juga kan ya Bang ya. Nah, iya kalau tergantung cara main sih sebenarnya. Kalau kita untuk investasi ya untuk saham-saham yang memang bagus performanya dan juga kita untuk jangka panjang ya sebenarnya sih nggak perlu dipantau tiap hari, tiap menit dan sebagainya. Mungkin kita pantau ketika perusahaannya nge-publish laporan keuangan gitu, misalkan 3 bulan sekali dan sebagainya. Makanya gue bilang kembali lagi ke bagaimana kita mengelolanya gitu, ngaturnya. Ada juga yang memang tiap hari nih yang scalping yang jangka pendek tuh itu juga mantoi tiap hari bisa juga. Makanya kembali lagi ke gaya main masing-masing sih untuk di saham ini. Oke, jadi banyak permainan. Iya. Kalau ibaratnya kalau sepak bola ada bagiannya gitu ya. Iya ada peran-perannya lah. Iya peran-perannya. Oke. Nah, gue lihat nih man di IG-nya Kuliah Saham kan ini jatuhnya lebih ke banyak info-info ya. Kayak contohnya kemarin yang terkait Garuda bangkrut, terus lu apa infonya. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti ke depannya kira-kira lu bakal kayak ngadain kelas khusus nggak sih buat mereka yang pengen tahu lebih dalam tentang saham gitu? Kalau di Kuliah Saham sih memang udah ada ya kelasnya. Ada tuh. Jadi kita tiap bulan tuh ngadain kelas pemula khusus memang basic ya. Kita adain selama 4 kali pertemuan. Itu mulai dari pengenalan dasar sampai ke praktek ya, cara buka rekening saham tuh kayak gimana. Kemudian pertemuan kedua kita belajar dasar-dasar istilah saham sampai ke praktek bagaimana cara jual beli. Kemudian yang ketiga kita belajar analisa fundamental, itu bagaimana cara membaca laporan keuangan sampai teman-teman itu bisa menghitung valuasi perusahaan, ini perusahaannya murah atau enggak sih, bagus atau enggak. Kemudian yang terakhir itu analisa teknikal, kita belajar bagaimana melihat harga saham ini lagi murah atau lagi di harga yang murah atau lagi di harga yang mahal dan trennya tuh lagi naik atau lagi turun gitu. Nah itu yang kelas pemula dan kita ada kuisnya juga, jadi kayak kuliah lah memang kita. Beneran kuliah ya? Jadi tiap materi itu workshop gitu ya, maksudnya webinar, kemudian tanya jawab, kemudian abis itu ada kuisnya gitu untuk mereka sekaligus ya kita bisa ngelihat nih seberapa besar pemahaman mereka dan juga untuk nge-cross check juga, nge-review materinya gitu. Kemudian kita ada simulasinya juga. Oh, ada simulasinya juga. Simulasi selama 1 minggu untuk teman-teman yang udah ikut kelasnya nih, udah ikut kuis dan sebagainya. Dan mereka bisa ikut simulasi untuk trading lah kayak gitu, ngerasain lah. Sebelum nanti akun
real mereka jadi gitu. Karena kan bahaya juga mereka langsung pakai akun asli kan tanpa simulasi dulu pakai akun demo kayak gitu. Oke. Wah bener-bener dipantau banget ya ternyata ya. Udah kayak ada SKS-nya aja nih. Berapa SKS itu Bang? Itu 4 SKS kali ya. Nah tapi kalau ibaratnya gue pengen daftar nih buat ikutan kelas gimana teman caranya? Itu langsung ini aja sih, langsung klik link di bio atau di bio. bisa DM Oh adminnya iya gitu. ada nih join trading class nih. Nah buat teman-teman nanti nih, nanti dong. Buat yang mau ikut nanti bisa ke Instagramnya, terus nanti di bionya ya Man ya, ada nih. Kita tuh ada 2 kelas ya. Kalau yang trading kelas itu untuk yang lanjutan, untuk yang advance yang tadi yang baca grafik dan sebagainya itu untuk lebih ke arah teknikalnya sih. Tapi untuk yang basic, untuk yang pemula sudah cukup untuk yang kelas pemula gitu. Oh iya. Oh ini lengkap nih. Oh itu ada silabus itu ya? Ada materinya, ada apa aja. Wow. Ada. Ini kalau dibagi-bagi SKS nih banyak nih. Satu semester. Oke. Menarik keren. Menarik banget sih Bang. Maksudnya benar-benar dibimbing banget ya. Iya. Sampai lu paham lah apa itu saham gitu kan jatuhnya. Iya, karena kan kebanyakan orang kayak suka ngasih materi aja. Ya ibaratnya kayak kita baca doang ya, kalau nggak ada yang pegang ya udah lu jalan begitu. Tapi gue setuju yang kata Firman tadi bahwa kita tuh emang generasi yang emang malas baca bro. Sih, jadi emang harus ada yang mandu gitu kan. Ya generasi ini ya mager ya. Oke. Bang, gue mau nanya deh, kan lu kan udah cukup lama kan dari 2016 terus mulai diseriusin sampai sekarang. Lu ini agak sedikit ini sih. Lu pernah rugi gak Bang? Pernah. Untuk sebagai seorang trader ya khususnya memang kita bisnis saham atau dagang saham tuh udah pasti pernah ngalamin namanya cut loss atau jual rugi gitu. Itu range-nya ya udah puluhan juta lah pernah. Pernah satu kali transaksi dan sebagainya. Tapi ya itu kembali lagi. Iya. Bagaimana berapa besaran modal yang kita putar dan juga kita main di gaya apa gitu. Beda-beda sih gitu. Oke. Namanya pembisnis pasti pernah rugi sih gitu. Iya, maksud gue kan kayak Bang Firman nih udah lumayan lama juga kan main di sana kan ya. Jadi itu jadi kayak buat belajar juga ya Bang ya. Pasti. Kan, ya? Jadi yang namanya trading atau investasi lah gitu ya. Kalau kita salah itu jadi evaluasi kan. Karena kita nggak bisa memaksakan kehendak kita terhadap pasar gitu. Ya mungkin analisa kita nih tiba-tiba pasar bereaksi lain kan ya. Kita mau nggak mau ngikutin reaksi pasar kan. Kalau kita maksain bisa-bisa lebih besar lagi resiko kita. Iya. Gitu. Oke. Wow, ini kita benar dikuliahin ini. Gue jadi iya gitu kan. Oke, mungkin terakhir kali ya Man ya. Dan sekarang intinya kan jatuhnya lu adalah pembisnis yang survive lah di era pandemi ini ya. Yang kita tahu bahwa banyak banget nih kan. Gulung tikar gitu kan. Rugi gitu kan. Nah mungkin lu bisa ngasih motivasi lah atau kata-kata penyemangat lah ya. Teman-teman buat, mungkin. para pelaku bisnis di luar sana gitu. Gimana sih atau tips dan trik dari lu terkait melewati di era pandemi inilah yang berat. Karena lu yang maksudnya di saat orang lagi pada turun, lu masih jalan aja kan ya? Iya. Ya nggak sih Bang? Iya bisa juga sih. Tapi kalau bicara bisnis ya gue banyak juga ngalamin. Iya. Jadi mungkin ya dari gue sekaligus closing statement kali ya. Boleh. Betul banget Bang. Intinya sih kalau kita berbisnis ya kembali lagi ya passion nggak sebenarnya. Karena menurut gue kalau kita nggak passion ya pada akhirnya kita akan lebih mudah untuk menyerah. Karena yang buat bisnis itu bangkrut adalah yang pertama ketika modalnya habis, atau yang kedua ketika ownernya itu nggak mau mulai lagi atau ownernya nyerah gitu. Tapi kalau selama yang kedua ownernya masih mau untuk maju, masih mau untuk bangkit, pivot bisnis lain dan sebagainya, itu harusnya nggak akan pernah ngalamin yang bangkrut gitu kan. Makanya kembali lagi karena kalau ngaca ke pengalaman gue ya. Ya gue dari 2018 tuh kalau boleh dicek lah, gue udah bisnis dulu di PPKU pun gue pernah buka laundry sepatu dan sebagainya. Iya. Ya menurut gue itu bagian dari proses. Gitu. Iya. Gue jualan tahu tuna, gue jualan flash disk pengaman motor, jadi reseller produk dan sebagainya, itu proses semua sampai nanti akhirnya mungkin kita bisa menemukan nih mana sih istilahnya itu jalan ninja kita atau apa ya, tongkat Nabi Musa itu yang mana gitu. Atau ya itulah yang akan kita benar-benar kita jalanin, dan itu pun nanti dalam proses perjalanannya kita pasti akan ini juga sih akan terus evaluasi, akan terus melihat bagaimana kondisi pasar dan sebagainya, karena ya kita nggak pernah bisa memaksakan mindset atau nggak bisa memaksakan kehendak kita, tapi kita juga harus ngelihat bagaimana kondisi konsumen, kondisi pasar, apakah masih memungkinkan, kalau enggak ya kita coba cara lain gitu. Nah itu sih mungkin menurut gue ya, sama yang selanjutnya adalah di era sekarang ini digital marketing ini penting banget gitu. Benar-benar.
Karena kalau kita cuman ngarapin misalkan ya cara-cara biasa itu udah kebalap dulu dengan orang-orang lain, karena di era sekarang menurut gue kemajuan sosial media kemudian digital marketing ini jadi poin penting banget, karena ada orang yang mungkin bisa naik dari 1 sampai 100 dalam jangka pendek, tapi ada juga yang dia stuck aja di situ karena dia nggak mau belajar. Jadi intinya yang namanya kita entrepreneur itu harus terus belajar, harus terus mengasah pengetahuan gitu ya, ngelihat kondisi pasar, dan juga perlu mentor juga sih. Dan alhamdulillah sih gue banyak banget ketemu mentor-mentor, khususnya alumni-alumni PB ya, yang punya kiprah di dunia bisnis kayak Uda Kiman, kemudian Bang Ahsan, dia alumni PB juga, angkatan 42 Fateta. Nah dari situ gue banyak belajar juga sih. Dan mungkin ya khusus mungkin teman-teman yang masuk ke dunia entrepreneur ini ya, mungkin kita perlu juga nih komunitas lah, dalam artian yang bisa saling nguatin gitu. Karena yang namanya entrepreneur kalau kita tuh biasanya akan lebih terkucilkan gitu ya, karena teman-teman kita mungkin aktif di kantornya, punya timnya sendiri. Kita mungkin yang baru memulai khususnya ya. Nah gue dulu ngerasain juga baru memulai tuh kayak kita sibuk dengan kehidupan kita. Nah mungkin kadang ada ngalamin yang namanya gundah gulana, galau, rugi, cut loss dan sebagainya. Namun kalau kita punya komunitas itu bisa jauh lebih saling menguatkan gitu. Jadi itu aja sih mungkin dari gue ya. Dan khususnya karena gue di sini di dunia pasar modal dan gue trading di market yang sifatnya itu adalah online gitu ya. Jadi agak beda nih cara mainnya mungkin ya, dibanding ya teman-teman yang bisnis secara real gitu. Dan gue pun masih penasaran juga nih untuk diversifikasi bisnis, karena kayak sekarang kan kayak gue punya konveksi juga kan waktu itu. Nah ya gue tutup sih pada akhirnya karena gue nggak fokus jadinya kan. Kayak baju Dakara ini kan sebenarnya udah gimana kan buat di gua tuh. Jadi spesial momen nih. Iya banget. Pas gue lihat tadi alhamdulillah dipakai gitu. Iya dong. Nah jadi itu sih ya, kembali lagi sih fokus juga penting banget, sampai kita punya tim yang memang dia bisa autopilot lah gitu, atau sampai owner itu tinggal mantau 1-2 orang yang memang bisa jalan. Tapi ya gue berkaca ya, gue belum sampai situ, lebih gue masih perlu dibenahi, masih perlu rangkul bareng-bareng ya. Akhirnya gue fokus pilih salah satu juga sih. Yang konveksi ini kan gue jadinya udah barang-barang masih ada sih, cuman ya kalau ada yang mau ini aja, tapi nggak gue jalanin secara masif lagi. Gue fokus di kuliah sahamnya aja sampai sekarang kayak gitu. Lu fokus aja masih ada yang nyantol masih ada hal ya. Gimana kalau difokusin kali? Bisa bang ke depannya. Kemarin nggak nutup tadi. Oke. Mungkin dari kita udah ya gitu aja ya. Mungkin thank you banget Iman udah datang kesini. Jadi ilmunya sangat ini keren banget lah. Keren banget buat kita nih yang baru. Ya kalau gue sih baru. Karena gue juga baru, gue nggak tahu apa-apa soal saham. Gue juga. Gitu, tapi karena ini jadi kayak menarik juga. Iya tertarik juga nih baru gitu kan. Buat teman-teman nanti yang kalau mau belajar lebih lanjut bisa tadi cek Instagramnya, nanti kita taruh di bawah. Iya. Jadi thank you banget Iman. Sukses terus, bisnis lo sehat-sehat terus. Mungkin sekian dari kita teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you. Bye. Kisah setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.